sekretariat kantor ya, ya, kemudian bersama kita sebagai sekretaris dinas, itu sebagai apa namanya DPID Dinas Cipta Kerja dan Khusus dan Khusus Negara. Bersama saya ada Ibu KTU, tentunya urusan personalia kantor, kemudian ada Pak Arham dari bidang peluang, kemudian mohon maaf Pak, ini kan tadi mau diarahkan ke ruang pertemuan dia sebenarnya terbesar, ruang pertemuan baru kita pertemuan saja. Di atas juga ada Dewan Cipta Kerja, tapi lagi menyusun namanya APS. Kemudian di sebelah ada ruang Dharma kita, tapi kurang cerah. Jadi terima kasih Bapak Ibu. Itu sebelumnya kami menyampaikan sedianya juga Bapak Kepala Dinas akan bersama kita, tetapi beliau ada teman di atas masalah koordinasi urusan tawang sebelah, dan kan sekretaris adalah galiannya sebagai pejabat tertinggi yang cukup. Kemudian bahwa komisi informasi ini kami berkenalan dengan Bapak Ibu itu pada saat ada laporan masyarakat itu tentang ada beberapa kegiatan. Jadi kami sudah diberi pelajaran pengetahuan bahwa ternyata ada komisi informasi daerah, dan kita juga bisik-bisik dengan teman pada saat itu. Ini saya persidangan juga ya. Tetapi kami bersyukur bahwa itu sesuatu hal yang baru dan menjadi bagian kerja pemerintah, yang dimana di sektornya adalah Dinas Kominfo, dan kami merasa ada penyegaran Bapak Ibu Pak Ketua, karena pada saat itu ternyata tidak serta-merta lagi masyarakat itu melakukan sebagaimana biasa sebelumnya itu, dia mau labrak kita mau apa, ternyata sekarang sudah ada wasitnya kan. Nah itu jadi langsung pertemuan kita langsung sidang. Jadi kan bisik-bisik sama ada Pak Kepala Bidang Karya pada saat itu, Kepala Bidang Konstruksi, kemudian beberapa pejabat pada saat itu juga ini, karena ini majelis hakim nih ceritanya. Pada saat itu saya juga berpikir kami bahwa ini ada kondisinya tidak seperti wasit, terus posisi dinas kominfonya seperti apa. Pada saat itu Pak Kalisok bilang mau pindah kantor. Jadi di sini siapa sebenarnya komisi informasi di sini mau kantor. Kemudian di satu sisi itu tentu ini yang LSM ini atau siapa lah masyarakat ini, tentu juga bagian dari struktur masyarakat ya. Jadi pada saat itu salah ibu yang pimpinnya saya majelis ketua jadi saya lihat ini gimana nih LSM-nya ini. Ternyata juga pada saat itu lain yang melapor awal, lain juga yang kuat kok jadi kita. Jadi pada saat itu jujur saja Pak ya, kami hampir pada saat itu agak kan kurang percaya, maksudnya kan baru juga kita. Kadang-kadang saya tidak berpikir yang sama ini sebuah alur yang bisa saja ini bapak kulit ini berlanjut terus. Nah ini saya sampaikan saja Pak. Jadi setelah itu ternyata kan saya sudah dibekali sama Pak Kepala Dinas ya, bahwa ini tidak saja Pak. Ini pada saat itu terlambat
tapi karena bukan kesalahan secara personal saya, transisi pergantian sekretaris. Ya, sekretaris sebelumnya informasi, masuk informasi itu belum memberikan data karena tunggunya pergantian, ya. Itu. Jadi pada saat Pak Kadis selesai itu kan kita mengatakan gimana ya? Oh tidak, mungkin datang saja Pak. Ini terpilih itu sidang, mungkin menyurat lagi pihak lapornya toh. Kemudian pada saat itu ini saya sampaikan ini karena menyangkut masalah kepercayaan kita kepada Komisi Informasi itu ya, seperti apa, dan ternyata ada dan memang jadi wasit yang baik. Akhirnya pada saat itu presiden itu terserah kayak begini Pak. Ini dia lanjut ini atau gimana? Saya berbisik-bisik dengan Pak pejabat kita. Ternyata pada saat itu kan begitu, pada saat itu juga kita di bawah oleh Pak Kadis sudah teruskan laporannya. Ya, ya di sini. Artinya begitu lama kita selesai, pasti itu sudah selesai. Hebat juga ini. Itu jadi gambaran kita yang awalnya hanya konsultan ini, ternyata betul pemerintah kita ini menciptakan lagi suatu komisi, dan itu bermanfaat kita untuk justru dari wasit dan memilah-milah buat kita dan memberi informasi kita untuk cepat menindaklanjuti tentang apa yang perlu diinformasikan, apa yang tidak. Jadi itu pengantar saya Pak, dan tentu kami mohon agar apa yang perlu disampaikan secara detail tentang komisi itu dan apa sebagainya akan dilanjut supaya kami dapat masukan. Dan selanjutnya seperti apa yang perlu kita menjadi sharing dalam pelaksanaan pemerintahan ini, khususnya pemerintahan penyelenggara di Perlindungan Cipta Kerja. Ya, terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Izin Pak Sek. Ya, Pak Sek. Jadi memang lembaga ini memang dibentuk semangatnya memang menciptakan governance. Jadi semangat keterbukaan informasi publik itu memang masyarakat punya hak. Ini kita sepakat bersama, sama tadi sebelumnya sini kita rapat sama Kominfo. Khawatiran kami jangan sampai masyarakat lebih duluan mengetahui haknya sebelum badan publik itu mengetahui juga bagaimana harus menyediakan. Itu kan yang kita coba sosialisasikan. Nah, sekedar informasi, kita juga ada beberapa sidang ya, yang sudah juga kita putus. Jadi punya kita karya kemarin sudah putus juga, tapi putusnya masih putusan selah di tahap pemeriksaan. Jadi kebetulan pemohonnya secara legal standing tidak berhak untuk meminta informasi karena ada perbedaan administrasi. Sidang sebelumnya kita ada yang waktu kita sudah putus, dia meminta informasi tentang di PPD Sekretariat DPRD tentang kegiatan satuan kerja ya, proyek juga itu. Kita sudah putus bahwa informasi itu sudah wajib diberikan. Nah, terakhir kita pantau sudah masuk ke tahap PTUN dan Tun belum merespon. Kita sudah menyarankan untuk lapor pidana ke Polres Tayan. Informasinya yang Petun itu hanya untuk pengesahan. Jadi pasca jadi Komisi Informasi itu melakukan persidangan, itu kan memang itu mandatori dari Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Nah, secara hukum acaranya diatur oleh peraturan Komisi Informasi terkait dengan penyelesaian sengketa informasi publik. Jadi penyelenggaraan persidangan sengketa informasi publik itu diatur pakai Perki nomor 1 tahun 2016 gitu, tentang penyelesaian sengketa informasi publik. Nah, yang disampaikan oleh Pak Waka tadi berkaitan dengan ketika nanti Komisi Informasi sudah
membuat putusan, apakah itu putusan final ya, putusan final kalau yang di Wakatobi tadi itu setelah itu pemohon dalam hal ini adalah masyarakat yang mengajukan permohonan sengketa informasi publik itu meminta pengesahan putusan kami Komisi Informasi ke Pengadilan Tata Usaha Negara gitu, bahwa putusan yang dikeluarkan oleh Komisi Informasi itu sama dengan putusan-putusan putusan hukum yang di pengadilan yang lainnya setara, karena kan kami adalah lembaga kuasi peradilan gitu. Nah, ketika misalnya ada pihak termohon, misalnya katakanlah kemarin Cipta Karya itu misalnya kami mengabulkan permohonannya si pemohon, Cipta Karya itu keberatan dengan putusan Komisi Informasi, itu bisa mengajukan banding ke Petun Pengadilan Tata Usaha Negara. Itu kalau badan publiknya adalah pemerintah. Tapi kalau badan publiknya adalah pemerintah, karena badan publik kan tidak harus pemerintah juga, itu mengajukannya ke pengadilan negeri gitu. Di dalam perma itu mengatur seperti itu. Tapi itu bisa ditindaklanjuti oleh Petun ataupun PN kalau 14 hari kerja. Lewat dari 14 hari kerja, permohonan bandingnya tidak bisa diterima gitu. Artinya putusan KI berarti final dan mengikat, inkrah gitu. Nah, ketika 14 hari inkrah, si pemohon misalnya katakanlah waktu itu adalah si LPKPK Cipta Karya meminta untuk eksekusi putusan. Eksekusinya kan kalau putusan KI itu kan hanya menerima seluruh permohonan pemohon, menerima sebagian atau menolak gitu ya. Kalau seandainya putusannya adalah menerima sepenuhnya, maka ketika eksekusi ke sini atau ke Cipta Karya tidak diberikan, maka di dalam undang-undang itu ada aturan yang bisa mempidanakan pemohon di peradilan umum melalui tahapan ke polisi seperti itu. Nah, prosesnya yang di Wakatobi tadi kemarin sudah meminta pengesahan gitu ya. Kita belum terlalu pantau apakah melaporkan ke peradilan umum atau tidak gitu. Belum terpantau ke situ, tetapi ada ruang untuk ke situ gitu. Jadi mungkin kedatangan kita ke sini di samping ingin menjelaskan soal apa itu mandatnya Komisi Informasi, tetapi sebenarnya ada tugas yang lainnya juga gitu Pak. Satu adalah penyelesaian sengketa informasi yang itu adalah pekerjaan rutin daily berdasarkan laporan pengaduan dari masyarakat, itu kami nggak bisa tolak karena memang itulah kami dibentuk oleh undang-undang karena harus siap menerima pengaduan sengketa informasi publik dari masyarakat. Tetapi di sisi yang lain kami juga ingin mendorong agar PPID di OPD di Sulawesi Tenggara ya, dalam hal ini adalah Provinsi Sulawesi Tenggara, itu PPID-nya itu bisa cukup representatif, bisa memberikan informasi berkaitan dengan tupoksinya OPD dalam hal ini adalah Cipta Karya kepada masyarakat melalui mungkin beberapa saluran-saluran yang dimiliki oleh masing-masing OPD, apakah website, medsos, atau misalnya ketika masyarakat ingin meminta permohonan seperti kemarin LPKPK kan meminta secara langsung. Nah, tapi setelah memohonkan permohonan informasi dari beberapa informasi yang disengketakan, ternyata kan Cipta Karya tidak memberikan gitu ya Pak ya. Nah, itu juga bisa dilakukan gitu. Jadi permohonan informasi itu bisa masyarakat itu minta secara langsung bersurat ke OPD atau badan publik, tapi juga bisa badan publik itu ataupun OPD memberikan informasi secara proaktif melalui media-media yang sudah ada. Nah, berkaitan dengan itu tadi juga mungkin nanti itu bagiannya Pak Unil, ke depan Komisi Informasi juga akan melakukan monitoring evaluasi Pak terkait dengan pelaksanaan keterbukaan informasi publik di seluruh badan publik di Sulawesi Tenggara. Nah, hal ini kan sebetulnya
menjadi salah satu indikator atau penilaian gitu ya, apakah Sulawesi Tenggara itu patuh nggak sih terhadap pelaksanaan implementasi undang-undang keterbukaan informasi publik gitu. Nah, ini diukur setiap tahunnya dan dipresentasikan di pusat gitu, dan penilaiannya di pusat, kemudian akan ada beberapa semacam rekomendasi lah ya, yang biasanya yang presentasi adalah kepala daerah, gubernur. Nah, kalau yang tahun yang lalu adalah Pak Wagub. Jadi karena memang untuk mencapai menjadi negara yang maju seperti yang Pak Jokowi harapkan, kan harapannya kan dengan adanya undang-undang cipta kerja kan Indonesia ini jadi negara maju nih. Nah, negara itu kan harus terbuka. Nah, negara itu kan sokongannya adalah pemerintah daerah. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Kasih Pak Sekdis, Pak UKT. Jadi sebelum saya perkenalkan diri Pak, saya koordinator divisi kelembagaan. Sekalian saya perkenalkan Pak ketua saya Pak Asman Umar, terus Pak Supriyaman sebagai wakil ketua, Ibu Rahmawati sebagai koordinator divisi AC, advokasi sosialisasi, dan Ibu Yustin sebagai koordinator divisi penyelesaian sengketa informasi. Jadi memang kemarin beliau ini yang jadi ketua majelis karena kita terus terang aja Pak, itu sidang kita yang pertama langsung menerima aduan masyarakat seperti itu. Oh, jadi yang pertama Iya, jadi itu Pak, sidang kami yang pertama 8 ya. Nah, kalau saya sendiri Pak Sekdis ini di kelembagaan. Jadi seperti tadi Ibu Yustin katakan bahwa kalau di kelembagaan itu sendiri itu lebih banyak melakukan kerjasama, terus melakukan lebih kepada monitoring dan evaluasi terhadap badan publik. Ya, kita evaluasi terutama bagaimana potensi PPID-nya, kesiapan PPID yang ada di dalam, ya terus membangun sinergitas gitu dengan komisi informasi gitu. Lebih kepada situ. Kenapa? Karena PPI ini sangat memegang peranan penting dalam suatu badan publik di OPD ini, apalagi kan Cipta Karya ini yang boleh dikata dinas yang cukup sibuk dan cukup banyak menyimpan informasi-informasi yang orang bilang ngeri-ngeri sedap gitu ya. Nah, tapi itu oke Pak, artinya dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, tidak semua memang informasi itu bisa diberikan Pak. Di pasal 17 ada informasi yang dikecualikan. Nah, apa informasi yang dikecualikan nanti kan bisa di searching di situ Pak. Nah, untuk informasi yang dikecualikan pun juga ya misalnya nih ada informasi masyarakat minta informasi misalnya, tapi Bapak kata ini informasi ini dikecualikan. Nah, itu ada namanya uji konsekuensi Pak. Jadi kita melakukan uji konsekuensinya gitu. Nah, next Pak, saya katakan bahwa ke depan Komisi Informasi akan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kita fokus untuk tahun 2023 ini kepada OPD seluruh provinsi termasuk kita Karya. Nah, apa yang menjadi kriteria UNEF kita itu nanti tahun ini juga ya kita ada kegiatan monitoring evaluasi yang kita akan fokuskan. Kita jadi ini ada beberapa rangkaian Pak. Kenapa? Karena hasil MONEF ini itu sangat menentukan nanti apakah sutra ini cukup informatif atau tidak informatif Pak. Nah, kemarin kita di tahun 2022 sutra ini masuk peringkat ke-7 Pak. Naik kurang lebih sekitar 4% gitu. Jadi sudah masuk 10 besar dia. Itu sudah bagus. Masih ada 2 di atasnya. Masih ada 2 di atasnya. Masih ada informatif. Jadi kita kategori cukup informatif. Dari 30. Dari tidak informatif di 2021 menjadi cukup informatif Pak. Oh, jadi dia ada naik satu level. Nah, ya itu semua ya kriteria itu sangat didukung oleh peran PPID di dalam badan publik terutama. Bagaimana supaya badan publik terutama PPID menyiapkan informasi, menyiapkan dokumentasi, menyiapkan perangkat-perangkat yang dibutuhkan informasinya yang tadi katakan Ibu, ada websitenya, ada media sosialnya, yang memang itu selalu diupdate secara berkala. Nah, ini yang kita berharap Pak. Ke depan kita bisa kerjasama, kita bisa sinergi, terutama dalam soal keterbukaan informasi, karena memang ini sudah menjadi amanah dari Undang-Undang 14.
Jadi itu Pak yang Komisi Informasi yang kemarin itu adalah sidang pertama. ya sudah perdana. Berarti buat kami juga adalah pengalaman pertama. Sama-sama. Dan ternyata saya pernah mengikuti semacam sosialisasi masalah terbuka informasi itu. Saya kurang tahu ya, saya sudah dari kami di belakang dosentis, kayaknya sama si kami itu hari di hotel Kubah. Kami belum dilantik Pak waktu itu. Kayaknya saya di belakang. Iya. Saya di belakang. Pada saat itu tidak ada yang mewakili dinas, sehingga saya sana. Karena saya tidak salah ya. Tapi yang saya mau maksudkan adalah mungkin dengan pengalaman pertama yang kasus salah satu juga lain juga pasti ketika ada masalah dia juga menjadi pengalaman pertamanya. Jadi sekali lagi saya meminta di Kominfo agar ada lagi sosialisasi hal yang sama ini. Karena pasti orang serius itu. Jadi ini faktornya ini Pak. Memang pertama kita bukan abai. Ya sesuatu yang baru itu. Iya. Jadi contoh pertama KIE-nya nanti kita ketemu bahwa ada komisi ini. Saya pikir ini Kominfo itu yang mediasi kita pada saat itu ternyata ada ini. Kemudian yang kedua sosialisasi itu ternyata saya pernah ikut, tapi kan mungkin setengah lain kita sudah tinggalkan dong. Saya sampai ini hari bahwa ada informasi yang bisa dikeluarkan, ada yang tidak. Nah, maksud saya ini dipertanyakan kembali sosialisasi tentang terbuka informasi dan fungsi PPD, OPD. Kemudian tentu juga misalnya saya seklis sebagai PPD yang tentu bukan sendiri juga. Seperti yang Bapak bilang, itu diperlukan juga semacam tim kecil yang perangkat informasinya. Nah, tentu ini semua kembali juga kepimpinan lagi. Yang saya masukkan begini Pak, sebenarnya selama ini yang instansinya ini Pak Kadis ini kan punya koneksitas dengan beberapa media. Jadi cara menyampaikan ke publik itu ada media-media itu yang juga sudah ini kita menyampaikan tentang progres pembangunan apa yang kita lakukan baik di bidang cipta karya terutama di di bidang konsumsi. Kemudian juga dari masing-masing perusahaan istana punya basis sistem informasi publik. Jadi ada yang kalau di bidang itu yang banyak itu bahan karena kesibukan. Jadi bukan karena terlambat jadi mau memberi ya saya di situ. Saya kira itu. Silakan teman-teman tambahkan. dan mungkin Pak Ahmad itu silakan. Mereka memang yang sudah jelaskan, mereka kan memang pertamanya itu meminta semacam kontrak dan pekerjaan. Itu sudah jelaskan bahwa ranahnya kami itu kalau kontrak itu akan terbentuk setelah lelang. Nah, kemudian itu nama-nama paket pekerjaan juga kami sudah umumkan ada di LPSE. Itu kan situs yang terbuka untuk siapa saja, di mana saja. Tapi mungkin beliau itu pada itu hari menggebu-gebu sekali ingin tahu ingin sampai ke ranah RAB. Nah, sampai di situ. Nah, kemudian koordinasi dengan Sekdis, dengan Pak Kadis, dengan Pak Sekdis yang lama. Iya, Pak RH, Pak Khalid. Nah, itu terus beliau menyampaikan cari undang-undangnya. Nah, kemudian memang ada itu yang informasi keterbukaan publik ya. Memang di situ ya ada sebagian sampai saya ketemukan hal seperti ini. Baru masalahnya di kami itu bukan cuma satu LSM, banyak LSM. Setelah menerangkan pasanglah itu di pintu. Tata caranya seperti ini. Kalau perlu perbesar lagi. Nah, terus kemudian
mereka tuh intinya ada sebagian-sebagian di LSM yang intinya sebenarnya ingin tahu pekerjaan apa yang terjadi pada tahun ini. Saya sudah arahkan ke LPSE, tetapi mungkin nggak tahu ya mereka Agak susah ya. Iya. Karena Iya. terlalu banyak. LPS itu Nah. ribuan. Jadi mau cari mungkin butuh waktu juga. Iya. Iya, padahal itu kan tinggal Prof LPSE, Prof Sultra. Ya. Muncul muncul semua. semua. Karena kan kami otomatis untuk pekerjaan yang ada di tahun berjalan reguler yang sudah mau tayang yang sudah itu sudah terbaca semua di sana. Cuman mungkin mereka mau apa ya istilahnya ya jalan pintas. Nah, hal seperti itu kan saya mau bertanya, hak kami untuk tidak memberikan karena kan itu sudah kami keluarkan ada di websitenya provinsi langsung malah atau bagaimana, itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, kalau saya lihat di ini jadi tadi yang ibu saya dengar juga itu ada yang mereka pemohon memberikan permohonan tertulis mengajukan kepada kami, kepada PPID. Nah, itu melalui surat. Nah, itu kami membalasnya itu berarti dengan justifikasi, alasan-alasan bahwa, nah alasan-alasan itu ya ada dan baru yang paling banyak mereka minta itu informasi yang kalau saya pelajari itu informasi yang dikecualikan, yang di sini saya baca menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan komisi informasi atau pengadilan. Terus sudah jelaskan seperti itu, cuman mungkin saya tidak tahu pasti ada kepentingan di balik itu sampai kami itu demo Pak, itu hari di depan Di demo ya. sempat tadi demo, cuman ini LSM bukan dari Bombana. Ada memang kan kami hampir setiap tahun itu ya ada di semua kabupaten kota, 17 kabupaten kota kami ada. Cuman kan yang namanya begitu, kalau sistem lelang memang Pak terbuka untuk semua, baru kan tidak bisa kami juga campur tangan. Kalau sudah masuk di lelang kami tidak bisa campur tangan, bagaimana putuskan, yang putuskan kan di sana bukan kami. Pas itu bertepatan dengan saya masuk di Dikrata dengan Pak Anggo. Oh iya. Ya, dari Kominfo. Kami sama-sama satu kelas Pak. Waktunya sama. Jadi sempat diskusi sama dia. sudah sempat diskusi. Waktu sidang ya? Iya, waktu sidang. Jadi yang kebetulan ini kan ini permasalahan itu di bidangnya Cipta Karya. Jadi saya konfirmasinya langsung ke Pak Kabid Cipta Karya yang boleh dikecualikan itu. Apakah kami nanti kalau pada saat sidang, semoga sih tidak ada lagi sidangnya, itu sudah semoga pertahanan terakhir. Karena begini juga kan harus kami siapkan lagi banyak sekali. Nah, Santai aja Pak Sekdis. terus itu apakah nanti pada itu misal kami akan didampingi, perlu kami didampingi lawyer atau apa seperti itu? Itu sementara yang Proses kerja Sosialisasi PPID mungkin semua OPD yang mewakili Cipta Karya tanggal 15 Desember nggak ada ya? Ada ya suratnya? Nggak ada ya? Karena suratnya udah masuk. Komisi informasi yang ada kan temanya mirip yang Pak Sekdis ini sebelumnya. sosialisasi dan sinergi. Tapi ada surat masuk sih. Nggak ada ya? Memang kami juga ya cuma 4 OPD ya terakhir ya. Tapi kalau ada pasti kita. Kalau saya terima biasanya itu saya 15 Desember acara 15 Desember tahun di Sarang. Pasti kalau kita tahu, pasti kita ke sana karena dengan pengalaman ini. Iya ya. Di percobaan ini. Itu jajar mungkin ya. Jadi yang mau kita sampaikan bahwa kaitannya sama sutu memang yang kita sudah dapat dari 5 OPD itu Pak Sekda kan PPD atasan PPD. Terus PPD utama itu Kominfo, Kadis Kominfo ex officio juga di OPD lintas OPD itu ada PPD pembantu yang ex officio-nya Pak Sekda. Kemarin
isu kita begini, kita menanyakan di 5 OPD yang cuma 5 itu, apakah ada SK-nya gitu. Ternyata ada juga yang tidak punya SK. Saya juga malah belum bisa SKPPID. SKPPD. Nah, yang kita official itu kan. Nah, yang kita mendorong itu, sosialisasi kita sedang mendorong itu, jadi sebisa mungkin ada SK. Setelah ada SK pasti ada SDM-nya, atau tadi Pak Sekdi sebenarnya bahasa ada tim kerjanya. Setelah ada tim kerja, ada sarana prasarana, ini kaitannya sama itu tadi, bahwa mengganggu kerjaan utama sama urusan yang menghadapi LSM atau masyarakat. Nah, kalau SDM-nya ada, sarana prasarananya ada, berarti ada kontennya, ada informasi di situ. Setelah itu apakah ada terupdate gitu. Nah, kita lebih contoh kemarin Bawaslu sudah datang ke kita itu, setelah kita melihat PPID-nya bisa dijadikanlah standar proyeknya di situ. Jadi jadi kalau sederhana ini ada